Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Edi Rusdi Kamtono, Wali Kota Pontianak, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan Juri dari Nirwasita Tantra 2021 atas diberikan kesempatan kepada pemerintah Kota Pontianak untuk diikutsertakan dalam penilaian kebijakan dan inovasi Green Leadership 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan visi Kota Pontianak, Kota Khatulistiwa yang berwawasan lingkungan, yang cerdas dan bermartabat, ditunjang dengan misi kelima, yaitu mewujudkan Kota Pontianak yang hijau, bersih, tertib, dan berkelanjutan. Maka segala kebijakan pembangunan di Kota Pontianak memperhatikan aspek lingkungan. Sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak berpenduduk saat ini 672.000 jiwa dengan luas yang hanya 108,4 km persegi, maka kepadatan penduduk di Kota Pontianak cukup tinggi, yaitu rata-rata 7.175 jiwa per kilometer persegi. Dan dengan topografi dataran yang rendah, Kota Pontianak sangat rentan terhadap genangan, yaitu permukaannya 0,5 sampai 1,5 meter dari permukaan air rata-rata atau air pasang laut dengan kemiringan 0,2. Nah, selanjutnya Kota Pontianak merupakan daerah ekuator, dilewati garis khatulistiwa, yang mana cuaca sangat berpengaruh terhadap lingkungan, seperti air pasang, terus saat musim kemarau terjadi kebakaran lahan yang menyebabkan kualitas udara di Kota Pontianak sangat terganggu. Dan dari kondisi data existing tadi, maka isu-isu lingkungan yang ada menyebabkan beberapa hal, ya, seperti tata guna lahan, di mana saat ini sudah hampir 70% kawasan Kota Pontianak terbangun karena pesatnya pertambahan penduduk, baik dari angka kelahiran maupun dari urbanisasi yang masuk ke Kota Pontianak. Oleh sebab itu, maka kami berupaya untuk memperluas ruang terbuka hijau yang saat ini baru kurang lebih 22%, yaitu dengan penghijauan atau membuat ruang-ruang terbuka hijau baru. Terus target RTH yang akan kita capai seluas 30%, terus penguatan database lingkungan untuk pengendalian pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya yang ingin kami sampaikan adalah isu tentang kualitas air di Kota Pontianak. Nah, produk air PDAM, air bakunya adalah air Sungai Kapuas, di mana pada saat musim penghujan, air Sungai Kapuas terinterupsi lahan gambut, yaitu masalah warna. Sementara di saat musim kemarau yang panjang, intruksi air laut yang masuk ke Sungai Kapuas ini juga sangat mengganggu kualitas air baku Sungai Kapuas tersebut, sehingga kadar garam bisa meningkat. Ditambah lagi dengan sebagian masyarakat yang membuang sampah di sungai maupun di parit. Banyaknya kegiatan usaha yang masih belum memiliki instalasi pengolahan air limbah. Ditambah kegiatan-kegiatan usaha, home industri, dan rumah maupun rumah makan maupun bengkel yang juga ada di bantaran Sungai Kapuas maupun di parit-parit yang ada. Nah, dampak dari pencemaran adalah kualitas air yang menurun, ya. Kedua, berkurangnya spesies atau biota yang ada di dalam air. Yang ketiga, mengganggu kesuburan tanah. Yang keempat, berkurangnya fungsi parit terutama untuk kepentingan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Adapun usaha-usaha yang kita lakukan dalam pengendalian pencemaran air adalah dengan pemantauan, pengawasan secara ketat terhadap kegiatan-kegiatan terhadap pengelolaan limbah cair. Selanjutnya, melakukan monitoring terhadap kualitas air yang ada, terutama air permukaan di parit, sungai secara berkala. Dan terus memprogramkan pembangunan IPAL komunal berskala mikro atau berskala kawasan, termasuk yang berskala kota yang sekarang sedang dikerjasamakan dengan pemerintah pusat ya, untuk SPALDI skala kota. Berkait dengan isu lingkungan seperti kualitas udara, kita ketahui salah satu faktor penyebabnya adalah bertambahnya jumlah penduduk, aktivitas masyarakat berkaitan dengan jumlah kendaraan di Kota Pontianak yang terus meningkat. Tambah lagi pada saat musim kemarau terjadi kebakaran lahan, di mana di lahan gambut terutama, baik yang ada di wilayah kota maupun di wilayah sekitar ya, kabupaten sekitar, menyebabkan kiriman asap ya apabila terjadi kebakaran lahan. Yang pasti kualitas udara kita sangat jelek. Adapun upaya-upaya pemerintah Kota Pontianak dalam mengatasi permasalahan kualitas lingkungan, terutama kualitas udara, maka kita selalu memantau kualitas udara melalui alat yang terpasang di beberapa titik di Kota Pontianak seperti EQMS. Yang kedua, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong, ya, lahan-lahan kosong yang baik yang terbengkalai maupun di badan-badan jalan. Yang ketiga, kita menjadikan beberapa ruas jalan untuk kegiatan Car Free Day. Selanjutnya melaksanakan dan seterusnya kita terus mengevaluasi secara rutin dan berkala terhadap kualitas udara yang ada di Kota Pontianak. Berkait dengan isu lingkungan terhadap genangan air di Kota Pontianak, memang sebagaimana kita ketahui sulit untuk terhindar dari genangan di saat air pasang, ya, terutama di pasang tertinggi dan bersamaan dengan hujan yang sangat deras. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan adalah bagaimana fungsi dari parit-parit baik primer, sekunder, tersier bisa maksimal dengan melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala, dan kita mempertahankan penampang basah pada parit-parit yang ada. Selanjutnya kita beberapa kawasan memang yang pasti tergenang akan kita tinggikan jalannya, dan kita mengajak kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di parit maupun di saluran, dan beberapa titik kita membuat pintu air. Nah, dengan cara-cara seperti ini permasalahan genangan dapat diatasi secara berkelanjutan. Berkait dengan masalah isu sampah, Kota Pontianak setiap hari memproduksi sampah dari masyarakat antara 350 sampai 400 ton yang sebagian besar kita kelola di tempat pengelolaan sampah akhir. Nah, TPA kita memang belum optimal karena berada di lahan gambut. Nah, oleh sebab itu, pemerintah kota berupaya untuk mengurangi pembuangan sampah di TPA, tapi kita di setiap kecamatan bahkan kelurahan selain bank sampah, kita juga mengelola sampah organik menjadi komposter dan menjadi pupuk, serta baik itu cair maupun padat, karena ada pembangunan biodigester yang kita kelola. Nah, terus upaya-upaya selanjutnya adalah terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk bisa memilah sampah-sampah tersebut, sehingga ini juga salah satu yang dapat mengurangi produk sampah yang kita buang ke TPA. Adapun kebijakan pemerintah kota dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang pertama kita menetapkan Perda nomor 5 tahun 2020 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan tahun 2020
sampai dengan tahun 2050 sebagai dasar untuk memberikan perencanaan tertulis yang memuat potensi permasalahan lingkungan hidup dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Adapun kebijakan pemerintah Kota Pontianak dalam pengelolaan lingkungan hidup didukung dengan Perda nomor 5 tahun 2013 tentang pencemaran air, Perda nomor 15 tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai dasar untuk memberikan perencanaan tertulis yang memuat potensi dan permasalahan lingkungan hidup dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya kita juga menerbitkan surat edaran wali kota tentang pengelolaan sampah di sekolah, di kantor-kantor secara terpadu, dan juga surat edaran wali kota tentang mengurangi atau meniadakan kemasan dalam setiap rapat-rapat. Terkait pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kota melakukan inovasi-inovasi dengan pengembangan jejaring kerja dalam rangka pengelolaan lingkungan, antara lain dengan membentuk penggiat gerakan komunitas lingkungan, gerakan Senyum Kapuas, aplikasi angkut yang mengolah angkutan sampah, terus dengan terbentuknya komunitas Sungai Putat. Selanjutnya mengembangkan aplikasi pengelolaan dan pemantauan kualitas air permukaan atau SIPK, pembangunan infrastruktur rumah pedestrian dan disabilitas didukung oleh aktivitas masyarakat, kegiatan sedekah pohon, dan kolaborasi menanam bersama stakeholder, dan memperbanyak ruang publik untuk fasilitas pendukung komunitas pada kaum milenial. Dalam memecahkan permasalahan-permasalahan isu lingkungan, pemerintah Kota Pontianak berkolaboratif dengan legislatif, dalam hal ini DPRD Kota Pontianak, baik masalah kebijakan dan aplikasi kegiatan di lapangan, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul berkaitan dengan isu lingkungan bisa kita atasi secara kolaboratif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.